Sebagaimana umum bahwa orang bertanya kepada orang tua yang membawa bayi akan umur bayinya, demikian juga orang saat itu akan bertanya, "Berapa umur anakmu?" kepada Bunda Maria. Halo, saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini akan meneruskan dan Cerita Mogan yang sebelumnya. Tentang pertanyaan, apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Dan Cerita Mogan kali ini kita masuk lebih dalam lagi tentang kelahiran Yesus berdasarkan kitab suci. Semoga makin jos memahami tentang kekayaan kekatolikan. Kita akan mulai. Teman-teman terkasih, penentuan kelahiran Kristus berdasarkan kitab suci itu terdiri dari dua langkah. Jadi penentuan kelahiran Kristus berdasarkan kitab suci terdiri dari dua langkah. Yang pertama adalah menentukan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama. Langkah berikutnya adalah menggunakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis sebagai kunci untuk menentukan hari kelahiran Kristus. Dua langkah. Menentukan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, juga setelahnya langkah yang berikutnya menggunakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis sebagai kunci untuk menentukan hari kelahiran Kristus. Maka kita dapat menemukan bahwa Kristus lahir di akhir Desember dengan mengamati kali pertama dari tahun itu yang disebutkan oleh Santo Lukas. Santo Zakaria melayani bait Allah. Ini memberikan kepada kita perkiraan tentang konsepsi Santo Yohanes Pembaptis. Dari sini dengan mengikuti kronologis yang diberikan Santo Lukas, kita sampai pada akhir Desember sebagai kelahiran Yesus. Begini, Santo Lukas mengatakan bahwa Zakaria melayani pada rombongan Abia. Cek dalam Lukas 1 ayat 5. Kitab suci mencatat adanya 8 rombongan di antara 24 rombongan imamat. Nehemia 12 ayat 17. Cek lagi kalau Anda tidak percaya. Dan setiap rombongan imam melayani 1 minggu di bait Allah. 2 kali dalam setahun. Maka rombongan Abia melayani di giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Nah, namun bagaimana siklus itu dimulai? Kita akan coba lihat perlahan-lahan. Joseph Hendricks Fieldlip telah dengan meyakinkan menemukan bahwa rombongan imam pertama Yoyarib bertugas sepanjang waktu penghancuran Yerusalem pada hari ke-9 pada bulan Yahudi yang disebut bulan Av. Maka para rombongan imamat Abia, yaitu masa Zakaria bertugas melayani, adalah minggu kedua bulan Yahudi yang disebut Tishrih, yaitu minggu yang bertepatan dengan The Day of Atonement, hari ke-10. Di kalender kita, The Day of Atonement dapat jatuh di hari apa saja dari tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober. Nah, maka dikatakan dalam Injil bahwa Elizabeth mengandung beberapa lama kemudian setelah masa pelayanan Zakaria. Ingat itu, Lukas 1 ayat 24. Maka konsepsi Santo Yohanes Pembaptis dapat terjadi sekitar akhir September. Sehingga menempatkan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis itu di akhir Juni. Dan meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juli. Matching. Buku Proto-Evangelium of James dari abad kedua menggambarkan Santo Zakaria
sebagai imam besar dan memasuki tempat Maha Kudus, dan ini mengasosiasikan dia dengan The Day Atonement yang jatuh tanggal 10 Tisri, kira-kira akhir September. Nah, segera setelah menerima pesan dari malaikat Gabriel, Zakaria dan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Setelah menerima pesan dari malaikat Gabriel, Zakaria dan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, perhitungan 40 minggu setelahnya menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir bulan Juni dan menemukan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Selanjutnya, dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ingat, ia pergi mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya, umur Yohanes Pembaptis itu 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Coba dilacak lagi Lukas ayat 1 24 sampai dengan 27, juga ayat 36. Nah, jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, maka diperoleh 24 sampai 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira, yaitu tanggal 25 Maret. Maka jika Yohanes Pembaptis dikandung segera setelah Day of Atonement, maka tepatlah penanggalan Gereja Katolik, yaitu bahwa kelahiran Yesus jatuh sekitar tanggal 25 Desember. Runut ya. Nanti tolong dilihat pelan-pelan lagi kata-katanya. Selain itu, tradisi suci juga meneguhkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Sumber dari tradisi tersebut adalah kesaksian Bunda Maria sendiri. Sebagai ibu, tentunya ia mengetahui dengan rinci tentang kelahiran anaknya. Dan ini diteruskan oleh para rasul dan para penerus mereka. Dan Bunda Maria pasti mengingat secara detail kelahiran Yesus ini, anaknya yang begitu istimewa. Yang dikandung tidak dari benih laki-laki, yang kelahirannya pun diwartakan oleh para malaikat, lahir secara mukjizat, dan dikunjungi oleh para majus. Maka tidak mungkin kelahiran yang begitu istimewa itu dilupakan oleh Bunda Maria. Kelahiran yang biasa saja oleh berbagai macam ibu di dunia ini, dia akan mengingatnya menjadi sesuatu yang spesial. Nah, sebagaimana umum bahwa orang bertanya kepada orang tua yang membawa bayi akan umur bayinya, demikian juga orang saat itu akan bertanya, berapa umur anakmu, kepada Bunda Maria. Maka kelahiran Yesus 25 Desember, 24 Desember tengah malam akan sudah diketahui sejak abad pertama. Dan para rasul pasti akan sudah menanyakan tentang ini, dan baik Santo Matius dan Santo Lukas mencatatnya bagi kita sampai sekarang ini. Singkatnya, adalah sesuatu yang masuk akal jika para jemaat perdana telah mengetahui dan merayakan kelahiran Yesus dengan mengambil sumber keterangan dari ibunya. Oke, selanjutnya kesaksian berikutnya adalah dari Bapak Gereja abad awal, abad 1 sampai dengan abad keempat, di masa sebelum pertobatan Kaisar Konstantin dan Kerajaan Romawi. Nah, para bapak gereja tersebut telah mengklaim bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Dan catatan yang paling awal tentang hal ini adalah dari Paus Telesporus. Telesporus yang menjadi paus pada paus dari tahun 126 sampai 137 yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal. Dan kita juga dapat membaca perkataan
Theophilus 115 sampai 181, seorang uskup Kaisarea di Palestina, mengatakan kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Jelas ya, semakin ditekankan. Dan tak lama kemudian di abad kedua, Santo Hippolytus 170 sampai 240 menulis demikian. Kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem. Di tanggal 25 Desember pada hari Rabu ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Tuh jelas. Ia, Kristus, menderita di umur 33 tanggal 25 Maret hari Jumat di tahun ke-18 Kaisar Tiberius ketika Rufus dan Rebellion menjadi konsul. Maka dengan demikian tanggal 25 Maret itu menjadi signifikan karena menandai hari kematian Kristus. 25 Maret sesuai dengan bulan Ibrani, Nisan 14 tanggal penyaliban Yesus. Nah, Kristus sebagai manusia sempurna dipercaya mengalami konsepsi dan kematian pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 25 Maret. Maka tanggal 25 Maret dianggap istimewa dalam tradisi awal Kristiani. 25 Maret ditambah 9 bulan membawa kita pada tanggal 25 Desember, yaitu kelahiran Kristus di Bethlehem. Santo Agustinus meneguhkan tradisi 25 Maret sebagai konsepsi Sang Mesias dan 25 Desember sebagai hari kelahirannya. Dikatakan, sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret, di hari yang sama saatnya ia menderita. Sehingga rahim sang perawan yang di dalamnya ia dikandung, di mana tak seorang pun lain dikandung, sesuai dengan kubur baru itu, di mana ia dikubur, di mana tak seorang pun pernah dikuburkan di sana, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi ia telah lahir menurut tradisi di tanggal 25 Desember. Tambahan lagi, di sekitar tahun 400, Santo Agustinus juga telah mencatat bagaimana kaum skismatik Donatis merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Tetapi mereka menolak merayakan Epifani di tanggal 6 Januari. Mengapa? Sebab mereka menganggapnya sebagai perayaan baru tanpa dasar dari tradisi apostolik. Nah, skisma Donatis berasal dari tahun 311 dan ini mengindikasikan bahwa gereja Latin telah merayakan hari raya Natal pada tanggal 25 Desember sebelum tahun 311. Itu rangkaiannya. Nah, maka apapun kasusnya, perayaan liturgis kelahiran Kristus telah diperingati di Roma pada tanggal 25 Desember. Jauh sebelum Kristianitas dilegalkan dan jauh sebelum pencatatan terawal dari perayaan pagan bagi kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan itu. Maka untuk alasan ini, saya mau mengatakan adalah masuk akal dan benar untuk menganggap bahwa Kristus benar telah dilahirkan di tanggal 25 Desember dan wafat dan bangkit di bulan Maret sekitar tahun 33. Sedangkan tentang perhitungan tentang kelahiran Yesus menurut Paus Benedictus ke-6, menurut bukunya Jesus of Nazareth, The Infancy Narrative, adalah sekitar tahun 7 sampai 6 BC. Paus mengutip pandangan seorang astronomer Wina, Ferrari de Occhiepo, yang memperkirakan terjadinya konjungsi planet Jupiter dan Saturnus yang terjadi di tahun 7
6 bisi yang menghasilkan cahaya bintang yang terang di Bethlehem, yang dipercayakan sebagai tahun sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus. Itu kurang lebih bagaimana kita memandang bagaimana Yesus itu dilahirkan menurut kitab suci. Semoga membantu Anda semakin mengenal bagaimana tentang kelahiran Yesus berdasarkan kitab suci, bagaimana apakah betul Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember. Semoga segala macam penjelasan kali ini yang sederhana membantu Anda. Saya juga akan memasukkan sumbernya, semoga Anda juga dapat membaca kembali ketika Anda mungkin belum mengerti tentang bagaimana menjelaskannya. Harapan saya, yang sebentar lagi kita akan memasuki Natal 24-25, Anda sudah siap dengan hati Anda. Kalau hari ini Anda belum siap, mari menyiapkan diri. Dan saya akan membantu Anda semua untuk menyiapkan diri Anda menyambut Natal dengan baik pula. Maka kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam. Dan berkat Allah sungguh tercurah bagi Anda semua.